Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi kok udah lemes. Sudah sarapan belum Bapak Ibu? Belum. Nanti pulang dari sini sarapan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu panggilan antrian oleh dokter. Perkenalkan, saya Siska Adriani dari tim promosi kesehatan PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Hari ini ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua, di mana pada tanggal 1 April kemarin itu bertepatan dengan peringatan Hari Kanker Tulang Sedunia. Ya Bapak Ibu. Halo Bu. Mungkin yang kita tahu itu selama ini tentang kanker kan hanya kanker payudara, 15-20 kemudian menit kanker boleh. rahim, kanker paru, terus kanker apa Boleh lagi dulu Bapak nggak Ibu? apa-apa. Makasih Bu. Ya? Oh kantong kering dokter. Itu beda lagi ya Bapak. Penyakitnya kronis kalau itu. Oke, yang kita tahu kan hanya kanker-kanker yang seperti itu ya. Tapi ternyata ada juga loh kanker yang menyerang tulang. Meskipun jumlahnya jarang, tidak banyak, tapi kanker tulang ini tetap perlu kita waspadai. Karena bisa menyerang siapapun, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, ya lansia juga bisa. Dan secara global, angka dari kanker tulang ini sebenarnya hanya 0,2% dari seluruh jumlah kasus kanker yang ada di dunia. Jadi memang tidak banyak Bapak Ibu. Tapi tetap setiap tahunnya ada 3 hingga 4 kasus per 1 juta orang. Ya walaupun tidak banyak, tapi penyakit ini tuh nyata dan juga bisa menimbulkan penurunan kualitas hidup, bahkan hingga menimbulkan kematian. Nah, yang penting adalah apa Bapak Ibu? Kita bisa mengenali gejala ataupun tanda-tanda awal daripada kanker tulang ini. Apa saja sih kira-kira? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita ya. Jadi mohon disimak Bapak Ibu biar kita tahu penyebab kanker tulang itu apa sebenarnya. Kemudian tanda gejalanya, pengobatannya, hingga pencegahannya. Bersama dengan saya sudah ada narasumber yang luar biasa, Dr. Morteza Bahesdi, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi atau biasa kita sebut dengan dokter spesialis tulang. Langsung saja kepada Dr. Morteza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Ini kita akan membahas ya terkait Hari Kanker Tulang di tahun 2026 ini. Kita akan membahas apa sih itu kanker tulang gitu. Jadi kanker tulang itu diperingati di bulan April dan memang betul insidennya itu sangat kecil. Cuman selama saya dulu pendidikan itu jika tidak ditangani atau terlambat penanganan atau terlambat kita mengetahui, akibatnya fatal. Paling aman itu sudah amputasi itu udah alhamdulillah. Banyak yang sudah menyebar sampai ke paru-paru, sampai ke otak, sampai dengan meninggal. Nah, makanya paling penting nanti apa? Pengenalan dulu. Jadi kita tahu ini kanker tulang bukan ya. Nah, kalau kanker tulang wes harus langsung kita rujuk ke rumah sakit yang penanganan atau kanker center gitu ya. Oke, yuk next Mbak. Oh, pakai ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ini. Kanker itu apa sih? Bedanya sama tumor apa sih Dok? Kanker sama tumor itu? Tumor itu adalah penambahan jumlah-jumlah sel di dalam tubuh kita yang di luar normal. Itu namanya tumor. Nah, tumor itu ada 2, tumor jinak sama ganas. Kalau ganas nama lainnya kanker. Kalau jinak ya namanya tumor jinak. Ya. Tumor jinak contohnya apa? Contohnya yang lemak, yang beberapa orang tuh ada lemak di sini atau ada benjolan di sini kecil gitu, nggak membesar, tidak nyeri, terus semakin lama tuh tidak semakin besar seperti itu. Tapi kalau kanker atau tumor ganas itu apa sih? Nah, pertumbuhan tidak normal di sel-sel jaringan tubuh yang dapat, nah ini, merusak sel-sel normal sekitarnya. Jadi sel yang sehat atau
bagian tubuh kita yang sehat itu dirusak, dimakan, dipateni sama yang jahat ini. Nah, yang tumor jinak nggak ngerusak dia hanya tumbuh sendiri, gitu. Jadi kok kena kanker tulang, tumor tulang yang jinak gimana? Oh, nggak apa-apa, gampang, tinggal dioperasi atau dikasih obat, hilang sendiri nanti. Tapi nek yang dapat yang ganas, nah itu yang harus hati-hati ya. Ini contohnya nih. Contohnya ini ronsen yang normal tuh kayak gini, Pak, Bu. Dengkul tuh kayak gini nih, nek di ronsen normal. Nah, tapi ini ada kanker yang ganas. Ini kita lihat ini. Ada seperti batik-batiknya seperti ini, titik-titik seperti ini, batik-batiknya. Nah, ini ganas ini. Ini harus tahu ini. Ciri-cirinya apa? Nanti kita bahas. Yuk, next yuk. Oh, ini lagi ya. Oke, ini secara global betul sekali angkanya tuh kecil, tetapi kok di Indonesia tinggi. Kenapa? Nah, banyak faktornya. Salah satunya genetik, kandungan gizi, ya toh. Terus juga kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itu yang masih kurang. Kita lihat yang di Indonesia hanya tulang primer itu, maksudnya sumbernya dari tulang yang asli itu hanya 1,6%. Jadi nggak seperti tumor-tumor yang lain ya, paling banyak kan seperti payudara, serviks itu kan banyak. Ini kalau ini cuma 1,6%, sedikit. Nah, sekitar diperkirakan hanya 2.700 kasus. Nah, yang unik adalah demografinya itu menyebar semua, dari anak-anak sampai kakek nenek itu ada semua, baik jinak maupun dari yang ganas. Usia remaja ya sama, podoe. Jadi setiap usia itu bisa terkena namanya kanker tulang ini. Nah, kecil banget ya, maaf ya. Ini kita cara bedain tumor jinak dan ganas itu seperti apa. Kalau yang jinak itu pertumbuhannya lambat. Jadi nek jenengan ada benjolan gitu di tulang, kok dinteni sesasi, rong sasi kok padha wae, apa mau tambah cilik-cilik gitu. Enggak langsung tambah besar. Nah, kemungkinan itu jinak. Tapi nek ada benjolan, nah ya nih, ini ada benjolan, terus kok neng tulang, tambah gede yo, lagi seminggu terus semene yo, lagi sesasi kok tambah gede, wah itu hati-hati itu bisa kanker tulang seperti itu. Terus gejalanya tumor jinak biasanya nggak ada gejala, cuman dia cilik-cilik kayak gini, ganggu aja, digeser-geser nggak sakit atau apa. Nah tapi nek tulang kanker yang ganas, nah itu dia gejalanya mesti sakit, apalagi malam hari. Wis mesti sakit, mesti bengkak gede, warnanya kemerahan, nah sampai seperti itu biasanya. Terus ini prognosis itu harapan kedepannya gimana? Biasanya baik, tapi nek yang ganas biasa bervariasi, tapi lebih sering buruk. Makanya harus segera kita deteksi, harus segera tahu. Semakin kita cepat tahu, semakin bisa kita tangani. Ya. Nah perlakuannya apa? Nah, nek sing jinak dibedah aja, dioperasi beres. Tapi nek yang ganas, sampai radiasi, sampai dikasih terapi, sampai dengan operasi pun kadang nggak total, hanya bagian yang bisa diambil gitu. Oke. Terus ini metastasis ini yang paling berbahaya. Jadi kalau yang jinak itu dia tidak bisa nyebar, dia hanya di tempat-tempat di situ aja, diem aja di situ. Kalau yang ganas, bisa nyebar tadi, bisa ke otak, bisa ke paru-paru, bisa ke tempat lain, ke limfonodi, bisa ke jaringan lain. Nah itu yang berbahaya, jadi bisa menyebabkan penyebaran tumor. Oke. Nah terus kanker tulang yang ganas tadi dibagi dua lagi ternyata, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu berarti tumornya memang berasal dari tulang, kankernya memang dari tulang, ya toh, sumbernya dari situ. Nah yang sekunder sumbernya itu bukan dari tulang, tapi dia nempel di tulang, berkembang. Nah banyak yang seperti itu. Misalnya dari apa? Sel-sel dari paratiroid. Nah kanker-kanker dari kelenjar sini nempel ke tulang, terus jadi tumbuh di tulang. Nah, jadi namanya kanker tulang sekunder ini. Nah ini gejala-gejalanya. Yang pertama rasa nyeri pada tulang, ya, terutama pada malam hari, ya, karena sel-sel tumornya itu aktif. Nggrogotinya malam hari, dia kerjanya malam hari. Jadi nek siang, nek pagi kok repena, tapi nek bengi kok langsung suaket banget. Nah, itu sedang bereplikasi dia. Ya. Terus nafsu makan dan berat badannya turun. Nah, ini gampang banget ini ketok ini. Jadi sebulan itu pasien saya ada turun 10 kilo. Wah, wis curiga kita ini bisa-bisa kanker tulang ini. Terus benjolannya semakin gede tadi, dalam sebulan wis koyok dari
kelereng, telur ayam, bebek sampai besar banget, sampai wes seperti merah-merah sangat besar. Nah, tulangnya menjadi lemah. Nah, seperti gambar ronsen tadi kita lihat, tulangnya sing apik, mulus, tiba-tiba ada bintik-bintiknya. Bintik-bintik itu bukan hiasan, itu keropos artinya. Artinya tulangnya sudah digerogoti sama sel kankernya. Jadinya tulangnya keropos, gampang patah. Maka nenek tiang sepuh kadang-kadang, wah, aku mau nyaga mau nyurung ini kok tiba-tiba patah. Nah, ternyata di ronsen ternyata wis akeh bintik-bintiknya atau wis keropos sekali. Belum tentu osteoporosis, tapi bisa aja tumor tulang. Nah, ini ada benjolan atau pembengkakan pada tulang. Terus biasanya ini ada demam disertai mual muntah juga. Apalagi kalau dia sudah menyebar, wah wis mesti nanti ada gangguan yang lain. Mual muntah, sesak nafas, pusing, demam, nah itu mengikuti nanti biasanya. Nah, lalu pengobatannya gimana toh? Dikuret Bu, diambil. Jadi tulangnya itu sel-sel yang jahat tadi, kankernya diambil, dikuret, dibersihin, terus dimasukkan ke laborat untuk memastikan ini ganas apa jinak itu dulu. Nah, misalnya jinak ya cukup sudah dikoret, tapi nek ganas biasanya masuk lagi kita operasi kedua. Operasi kedua apa? Diangkat tumornya, diambil tulangnya, misalnya tumor tulang ya dipotong tulangnya, terus tulangnya diganti apa Dok? Ada tulang buatan. Nah, ora iso gerak no Dok, ada tulang buatan supaya masih bisa gerak. Tapi yang paling penting kita pastikan dulu batas-batasnya jelas. Sampai mana ini tumornya meluas, sampai mana tumornya di dalam dan di luar, sampai mana. Nah, itu harus kita tahu. Nempel ke saraf enggak, nempel ke pembuluh darah enggak, itu harus tahu. Terus setelah diangkat tumornya, kalau misalnya masih tumbuh lagi atau tambah besar sehingga mengganggu jaringan yang sehat sampai dengan amputasi. Apalagi yang ganas-ganas ini biasanya sampai amputasi. Gitu ya, kurang lebih singkatnya seperti itu. Kita buka sesi tanya jawab biar kita lebih enak ya Mbak ya. Interaktif session ya Mbak. Ya Dok. Monggo, terima kasih perhatiannya. Baik, baik dokter. Ya, jadi kanker tulang ini sudah kita ketahui ya, gejala, tanda-tanda awalnya seperti apa, harapannya semakin cepat diketahui, maka tindakan juga bisa semakin cepat dilakukan dan angka harapan hidupnya juga bisa lebih tinggi ya Dok ya? Ya, betul Mbak. Nah, ada nggak sih Dok, tadi kan udah tanda dan gejalanya. Kalau untuk penyebab spesifiknya Dok, bisa terjadi kanker tulang ini, kan diketahui juga banyak menyerang anak-anak dan juga remaja. Itu apa Dok? Penyebabnya sampai sekarang itu dikatakan utamanya adalah genetik Mbak. Genetik. Nah, jadi biasanya orang tua, kakek nenek seperti itu. Tetapi ada yang genetik yang enggak. Lah kok dia bisa gitu? Biasanya konsumsi makanan yang tidak baik, makanan kalengan ya gitu. Terlalu banyak CO, bakar-bakaran, itu secara umum ya, ini kanker secara umum ya, apapun itu, kanker usus, kanker payudara, semuanya tuh spesifik seperti itu. Dulu baru beberapa ada yang mengatakan tuh karena virus, jadi terserang infeksinya virusnya itu merubah DNA di situ, dirubah sehingga dia menjadi mutasi, berubah selnya yang tadinya jadi baik, sel normal jadi ganas. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang seperti ini utamanya memang genetik. Oke. Ada kaitannya nggak Dok? Kan yang berhubungan dengan tulang identik dengan vitamin D. Apakah salah satu penyebab kanker tulang ini bisa akibat dari kekurangan vitamin D Dok? Ya. Jadi vitamin D itu fungsinya adalah untuk memasukkan kalsium. Masukkan kalsium ke dalam tulang. Nah, kalau vitamin D-nya kita kurang, kalsium nggak bisa masuk. Akibatnya kalsiumnya keropos. Ya Pak, tulangnya keropos karena kalsiumnya tidak bisa masuk. Nah, tetapi secara langsung vitamin D, kekurangan vitamin D dengan kanker tulang itu masih beberapa belum ada yang bisa menjelaskan seperti itu. Tetapi biasanya memang dari genetik. Cuman betul kalau vitamin D-nya kurang, tulangnya mudah keropos, tulangnya lemah, tulang akan semakin mudah diserang. Nah, jadi memang kadar vitamin D di tubuh memang penting, Mbak. Salah satunya untuk memperkuat tulang supaya tulang tidak rentan juga terkena berbagai penyakit. Gitu ya. Oke. Ya, jadi tetap penting ya Bapak Ibu untuk konsumsi ataupun asupan dari vitamin D. Bisa kita dapatkan mungkin dari susu, ya telur, kemudian sinar matahari juga penting di pagi hari. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo silakan.
konsultasi gratis. Oke, silakan Ibu sebutkan nama dan dari mana. Nama saya Sri Nuryati dari Manggarai Bondowoso. Ada keluhan di sini di lipatan siku, ada benjolan. Udah lama, tapi kalau malam itu nyeri sekali. Kalau siang ya enggak nyeri banget. Tapi kalau malam nyeri sekali itu. Baru-baru ini ya. Nyeri. Enggak di tubuh ada nyeri ini. Kayaknya benjolan itu. Benjol. Iya, ada agak membesar, ya kan agak membesar gitu ya. Udah pernah di USG, katanya, Bu. tapi enggak hasilnya Apa? enggak ada ini Nggak ada sakit apa-apa, ya. oh iya. Iya, udah pernah di USG, tapi enggak ada apa-apanya. Tapi nyeri itu ya kalau malam itu nyeri ya. Hanya malam aja, Bu. Iya, kadang siang juga nyeri, tapi yang seringnya malam. Iya. Dari Ibu Sri, dokter. Bu, jadi seperti itu, nyeri malam hari salah satu ciri khasnya memang ya. Tapi bukan berarti semua yang nyeri itu kita asumsikan sebagai ganas. Itu jelas tadi saya pegang, ada suatu benjolan. Nah, berarti kan ada dua nih kemungkinan. Jinak apa ganas, ya toh? Nah, cara tahunya gimana? Pemeriksaan yang lain, Bu. Ronsen. Setelah ronsen misalnya, oh ada titik-titiknya tadi, seperti itu. Terus berarti kemungkinan ada ke arah ganas, mungkin seperti itu. Nah, pertanyaannya membesarnya cepat nggak? Nah, gimana? Oh, 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak mungkin ganas kemungkinan, Bu. Kemungkinan ya, karena ganas itu cepet, Bu. Hitungan bulan dah naik, seminggu 2 minggu gitu wis mesti jendul. Nah, ini kemungkinan bisa aja jinak atau bukan tumor kemungkinan, cuman radang otot bisa. Jadi otot ibu radang karena kecapean, itu bisa seperti itu. Radang otot, radang sendi itu juga bisa. Jadi banyak faktornya, lebih baik kita periksakan. Jadi kita tahu nanti, kita ronsen, kita anamnesis lebih detail gitu ya. Ya. Oke. Periksanya ke dokter? Boleh, ke saya Spesialis? boleh. Oke. Ya, ke dokter ortopedi boleh, dokter bedah juga boleh. Nanti kita saling komunikasi. Ke dokter orto atau dokter bedah ya, Bu? Boleh, Bu. Boleh. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan dok dari Instagram, dari Gufron Fuadi Fak. Dok, after patah tulang kaki 10 tahun lalu, tiap pagi itu nyeri di bagian yang patah, masih luka luar sulit kering. Apakah ini indikasi, dok? Kalau ada luka luar sulit kering, itu kemungkinan dan sudah pernah operasi 10 tahun yang lalu belum selesai masalah, kemungkinan itu infeksi. Memang betul, yang terdekat dari kanker, diagnosis bandingnya atau kita membandingkan diagnosisnya itu, ini kanker apa infeksi ya? Nah, itu berdekatan memang, Mbak. Jadi kanker sama infeksi itu berdekatan. Kadang kita sulit membedakannya. Nah, makanya memang perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, Gufron ya. Jadi diperiksa lagi lebih lanjut, X-ray-nya kita lihat, cek darah juga kalau perlu. Dilihat leukositnya meningkat nggak? Leukosit meningkat ya mungkin infeksi. Atau cek tumor marker kalau perlu supaya kita lihat ini ada peningkatan dari tulang nggak, cek kadar kalsiumnya gimana. Terus cek PET scan juga bisa, Mbak. Jadi kalau ada peningkatan gitu, kita lihat namanya PET scan itu, nah itu bisa ketahuan daerah mana yang meningkat metabolisme dari tulangnya. Nah, itu bisa lihat. Nah, antara infeksi atau kanker memang sulit dibedakan. Makanya kita perlu diperiksakan lebih lanjut lagi. Oke. Ya. Baik, semoga terjawab dari Gufron ya. Apabila ragu-ragu, lebih baik diperiksakan saja ke dokter. Mungkin ada lagi yang lain? Satu lagi? Nggak ada? Habis. Kami ada souvenir, dok, dari RSUD Merah Putih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua, terutama untuk Ibu Sri, monggo bisa menerima souvenir dari kami, dan untuk Mas Gufron nanti bisa ngambil ya kalau misalnya mampir ke RSUD Merah Putih, sambil di screenshot tadi pertanyaannya. Baik, monggo Ibu. Oh, dapat kalender ya. Semoga masih berlaku ya, ada kalender 2026 masih bulan April. Terima Bu ya. Terima kasih Bu, sama-sama Ibu. Foto bersama dulu Ibu. Foto dulu. Sini Ibu, di tengah. Mari Bu, sini Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu ya. Terima kasih Ibu, semoga bermanfaat ya Bu.
Baik, Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun ingin berkonsultasi kepada dokter kami, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, bisa datang ke RSUD Merah Putih. Jadwalnya setiap hari Senin sampai Sabtu ada, pagi sore ada dengan dokter Morteza Bahasdi ya. Kemudian ada lagi dokter Rona, pagi sore ada. Ya begitu. Kemudian itu saja mungkin dari kami. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang luar biasa tentang kanker tulang pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bisa disebarluaskan kepada keluarga, sanak, saudara dan kerabat semuanya. Semoga sehat, yang sedang tidak enak badan, yang sakit pulang dari sini langsung sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.